harus kita pakai kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Allah yang kudus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau mau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu.
dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Tuhan. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 12. Selamat pagi yang sudah bergabung, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Elias, Pak Elias, Pak Mei, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Reni, Pak Fran. Shalom semuanya. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 12. Yohanes 15 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku, kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Amin, amin, amin. Kita bertekad untuk berbuat lebih sedikit. Nah, ini akhir tahun ya. Besok kita memasuki tahun 2026. Biasanya saat-saat seperti ini itu kita bertekad membuat resolusi ya. Apa yang mau kita kerjakan di tahun 2026. Tentu resolusinya banyak dan muluk-muluk ya. Mungkin dimulai dengan bangun lebih pagi, mungkin bekerja lebih giat, mungkin ya tujuan-tujuan ditambah ya. Banyak rencana-rencana yang dibuat. Tapi rencana tok saudaraku ya. Rancangan-rancangan anggaran belanja. Begitu melihat anggarannya kok besar jadi mundur. Daftar ambisi muluk-muluk jarang tercapai. Fakta ya, sekarang fakta. Fakta berkata bahwasanya 80% resolusi biasanya gugur sebelum pertengahan Februari ya. Entah itu karena sudah lupa atau nggak sanggup. Gak semangat ya. Maka ayo kita ditawarkan oleh Amy Wilson pendekatan yang berbeda ya. Ia menolak gagasan bahwa kita harus memperbaiki diri terlebih dulu agar hidup kita berubah menjadi lebih baik. Alih-alih menambah komitmen, saran Amy Wilson, kita perlu melihat tahun baru sebagai kesempatan untuk berbuat lebih sedikit. Nggak usah banyak-banyak ya. Untuk berbuat lebih sedikit.
kita perlu mulai berkata tidak kepada sejumlah komitmen yang terlalu besar dan berkepanjangan yang menguras waktu dan energi kita, tetapi tidak memberikan imbalan yang sepadan. Nah, apa saja pekerjaan kita, apa saja yang kita lakukan, terlalu nguras tenaga, tapi hasilnya tidak ada. Hasilnya cuma dikit. Minim sekali. Minim sehingga kita perlu memperbaiki atau kita perlu menghapus atau kita perlu berkata tidak. Contoh, kalau kita mau menyusun anggaran tahun 2026 itu apa-apa saja yang kita mau coret gitu ya. Mungkin mengurangi hal-hal keborosan ya, pengeluaran yang tidak penting, pengeluaran yang tidak perlu ya, kita kurangi sehingga kita dapat mengalokasikan dana itu untuk hal-hal yang lebih berguna dalam hidup kita. Itu salah satu contoh. Juga hal-hal apa yang kita kerjakan tapi hasilnya dikit, mungkin kita perlu beralih ya, tidak mengerjakan yang itu, tetapi yang lain yang diharapkan hasilnya lebih baik. Ya, kita harus merevisi ya. Kita harus melihat sejenak ke belakang, mempelajari apa-apa yang perlu dan apa-apa yang tidak perlu. Apa saja yang memboroskan tenaga, memboroskan dana, dan sebagainya. Nah, kepada sejumlah komitmen yang terlalu besar dan berkepanjangan, serta menguras waktu dan energi kita tetapi tidak memberi imbalan yang sepadan. Di tengah-tengah dunia yang terus-menerus menekan kita untuk berbuat lebih banyak dan menjadi lebih dari sebelumnya, begitu mudah kita melewatkan suatu ritme hidup yang sangat berbeda sebagaimana yang ditawarkan Yesus kepada muridnya, yaitu hiduplah tetap berada di dalam Dia. Dalam Yohanes 15, Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan muridnya sebagai ranting-rantingnya. Ranting-ranting pokok kita baca ya, ayat 5, Yohanes 15 ayat 5 ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Jadi setiap pohon anggur pasti punya pokok. Di belakang gereja kami menanam pohon anggur ya. Sudah berapa tahun ya? Mungkin hampir 10 tahun. Dan ternyata pokok anggur itu gede banget ya. Bisa mungkin hampir 10 cm diameternya ya. Dan ia ranting-rantingnya tuh merambat nggak karu-karuan saudara ya. Semua akan dirambati, katakanlah begitu ya. Saking suburnya dia ya. Dan pokok anggur yang benar itu adalah nanti yang akan berbuah. Ternyata ada cara untuk supaya pohon anggur itu berbuah lebat. Ternyata nggak bisa dibiarkan begitu saja. Tetapi harus di-pruning itu namanya ya. Dipotongi. Yang mana yang bisa menghasilkan buah dan yang mana yang carang-carang nggak berguna. Makanya Tuhan Yesus ngomong dibersihkan ya. Iya. Dibersihkan yang tidak berguna itu supaya lebih banyak berbuah. Jadi ranting-ranting yang tidak bakalan menghasilkan buah itu dipotongi saudara ya. Sehingga nutrisinya bisa tersalurkan kepada yang berbuah, ranting-ranting yang berbuah ya. Jadi karena di belakang gereja itu tidak diharapkan berbuah ya, hanya untuk peneduh, jadi dibiarin mau daunnya merambat ke mana seluruh penjuru. Yang penting itu pokok
pokok itu anggurnya itu dibersihkan dari ranting-ranting dan daun-daun, jadi sehingga dia bersih dan dia bisa menyalurkan nutrisinya itu ke ranting-rantingnya. Ya, saya kurang mengerti hal itu karena ada ahlinya sendiri ya. Itu teorinya ya. Tapi itu kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus itu benar. Ranting-ranting kering itu mudah patah ya. Itu ranting tidak berguna. Tetapi ranting-ranting yang menghasilkan buah itu betul-betul yang melekat pada pokok anggur dan mendapatkan makanan yang luar biasa dari pokok anggur itu. Ranting-ranting ini tidak bertumbuh karena kerja kerasnya sendiri ya, tetapi dapat asupan. Jadi dapat suplai dari batang besar. Maka dari itu kita yang mau tumbuh kerohanian kita harus melekat pada pokok anggur kebenaran. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus berakar kuat di dalam Kristus. Sehingga kita bisa berbuat dan menghasilkan buah ya. Coba saudara bekerja ya siang malam tapi hasilnya nggak ada. Kira-kira gimana ya Pak ya? Capek dan lelah. Capek dan lelah dan putus asa ya. Iya. Aku ini kerja untuk apa ya kok nggak ada hasil gitu ya. Seringkali seseorang kalau bekerja kan gajinya masih minim ya. Akhirnya nggak usah kerja lah, di rumah aja. Ini juga salah ya. Tambah salah itu. Tambah salah ya. Iya. Karena pertama kalau ranting mau berbuah berpaut pada pokok anggur. Kita kalau mau menghasilkan sesuatu ya kita harus pergi bekerja ya. Tidak di rumah saja, tidak melakukan apa-apa. Sekarang ada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, itu luar biasa. Tetapi harus bekerja. Pokok anggur ini bekerja mensuplai kebutuhan tiap-tiap ranting. Supaya apa? Tujuannya yaitu menghasilkan buah. Nah, Pokok anggur berarti lebih berat ya. ya menghasilkan buah tadi. Kalau saya melihat, Tuhan Yesus itu kerjanya lebih berat daripada kita loh. ya pastilah. Menyaplai banyak ranting-ranting Karena harus yang mensuplai melekat kepada dia. begitu banyak. Hmm. Tetapi ingatlah bahwa kita harus berbuah. Yang berbuah bukan pokok, tapi ranting. Jadi kita harus berbuah. Sebab apa? Kita harus mau melekat supaya kita berbuah. Sebab kalau kita tidak melekat, kita seperti ranting yang dipatahkan. Akhirnya kering ya. Kering. Kalau saya melihat pohon anggur di belakang gereja itu, nanti tiba-tiba saja ada ranting kering yang jatuh gitu ya. Nggak ada yang mengusik, tapi dia karena tidak dapat suplai, sehingga dia kering ya, dan patah dan jatuh. Nah itulah makanya kita harus tetap melekat di dalam Tuhan supaya kita tidak patah ya. Kita nggak patah semangat, patah arang, patah hati, patah kaki, patah tangan. Dan itu anggur di belakang gereja itu karena tidak dirawat ya, dibiarkan tumbuh maunya sendiri, jadi buahnya juga sangat kecut sekali. Kecut karena nggak diberi pupuk ya. Nggak dibudidayakan dengan baik ya. Jadi kalau kita mau berbuah, kita jangan berbuah yang kecut ya, tetapi berbuat yang manis yang orang itu senang dinikmati orang ya. Jadi di dalam Yesus itu kita mempunyai harapan untuk menjalani hidup yang tidak lagi dikuasai oleh kecemasan dan pergulatan. Tidak usah cemas, tidak usah bergumul luar biasa terlalu parah ya. Tetapi kita dimampukan untuk bersandar pada kasih Allah. Memasuki tahun 2026, ayo bersandar kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Tema sinode kita adalah pikul salib ya. Kita percaya Yesus, mengiring Yesus, dan kita berjalan memikul salib. Artinya apa? Jangan berharap hanya suka saja ya. Kalau suka baru mengiring Yesus. Kalau tidak suka
libur dulu. Di tahun 2026 ini rasanya lebih berat ya dari 2025 ya. Kita harus Ya. lebih lagi semangat, kita harus lebih lagi melekat pada pokok anggur ya. Masalahnya kan karena tiap tahun pasti orang berkata lebih parah lah dari tahun kemarin, itu dari dulu ya. Dari zaman dulu sudah ngomong seperti itu, jadi jangan heran ya. Itu perkataan itu supaya kita lebih semangat lagi ya. Kalau kita diberi, oh tahun ini pasti lebih enak, kita Atau putus asa. kita santai-santai. Atau putus asa. Nah kita tidak boleh putus asa ya, gitu loh. Jadi kita punya Yesus, kita punya pokok anggur yang siap mensuplai kebutuhan kita. Nah ini luar biasanya biasa ya. Itu memberi semangat Jadi pada kita ya. kita harus melekat. Mengapa kita harus melekat? Kalau tahun 2025 kita punya tema gereja kita Gunung Batu ya. Di dalam Mazmur itu saya bacakan ya. Pak Gem bacakan Mazmur 18 ayat 46. Mazmur 18 ayat 46. Mazmur 18 ayat 36. 46. Ayat Ayat 46. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan muliakanlah Allah penyelamatku. Nah itu Amin. ini ya. Iya, betul. Tuhan hidup, hidup, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan hidup, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya, ku bernyanyi, haleluya. Ya itulah nyanyian tema kita selama tahun 2025. Sukacita ya, haleluya. Tahun 2025 Pak Gem. Iya. Tahun 2026 2025, masih ya. belum kita masuki ya. Akhirnya kita bisa melewati tahun 2025 ini ya dengan sukacita ya bersama Yesus. Ya, Haleluya. hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan di tahun 2025, dan itu pasti terjadi kalau kita menjadikan Tuhan itu gunung batu keselamatan kita ya. Kalau kita punya pondasi batu, kalau kita berdiri di atas batu, kalau bangunan kita didirikan di atas batu, maka akan kokoh. Apapun badai kehidupan yang terjadi, kita tetap berdiri. Amin. Jadi kita songsong tahun depan dengan resolusi, ndak usah kakek ya. Ndak usah bikin resolusi satu buku ya. Nanti bulan Februari wis lenyap kabeh ya. Sedikit aja lebih baik daripada Sedikit lebih baik saja. saat ini ya. Misalnya mau berdoa lebih banyak lagi ya, sedikit aja, ndak usah. Oh saya mau berdoa 7 jam sehari, ndak usah. Saya mau Ditingkatkan lebih sedikit aja. banyak berdoa lagi. Saya mau lebih giat lagi bekerja. Sudah ndak usah dipasang. Oh saya 24 jam kerja nggak tidur, ndak usah. Kita ndak akan bisa memenuhinya ya. Ndak usah bikin resolusi sing sulit-sulit ya. Kita bikin resolusi misalnya kalau yang sulit dalam hidup apa sih? Bangun pagi. Karena apa? Sinetronnya, drakornya berjilid-jilid ya toh. Sehingga tidurnya di atas jam 12 ya mustahil lah bisa bangun pagi ya. Kalau tidurnya jam 10 gitu pasti bisa lah bangun pagi ya. Jadi resolusi jangan terlalu muluk-muluk yang kita ndak bisa capai. Terus mau resolusi apa lagi? Mau menginjil, pergi ke seluruh bumi. Nggak usah lah ke seluruh bumi. Seluruh Sidoarjo aja belum kelakon. Seluruh Sidoarjo belum kelakon. Seluruh rumah tanggamu aja belum bisa dimenangkan ya. Jadi ayo kita kerjakan satu persatu. Nggak usah bikin resolusi yang hebat-hebat ya. Nanti toh kita akan kecewa ya, oh nggak bisa memenuhi resolusi gitu ya. Ayo kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah pokok anggur dan kami adalah carang-carangnya. Kami harus melekat kepada pokok anggur sehingga kami bisa bertumbuh dan berbuah. Dan buah-buah yang kita hasilkan harus berbuah manis supaya dapat dinikmati oleh orang sekitar kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa lebih lagi ya, di dalam Engkau Yesus. Karena Engkau pokok anggur yang sudah menyuplai nutrisi-nutrisi buat kami, dan kami menerimanya dengan sukacita, dan kami mau lebih-lebih lagi melayani Engkau Yesus, sehingga kehidupan kami dipulihkan, tubuh kami disehatkan, dikuatkan, sehingga kami bisa melangkahkan kaki kami masuk dalam tahun 2026 dengan hati yang gembira, hati yang sukacita, karena Engkau bersama kami. Kami tidak takut lagi, sehingga kami mantap, kami melangkahkan kaki kami besok di tahun 2026 dengan awal tahun dengan penuh harapan. Kita mempunyai hidup yang penuh harapan, ya, masa depan yang penuh harapan, sehingga kita melangkah dengan sukacita bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, biarlah kami dapat memperbaiki hidup kami. Kalau selama tahun 2025 ini banyak kekurangan kami di hadapan Tuhan. Kami kurang setia, kami kurang sungguh-sungguh, kami kurang berkenan kepadamu ya Tuhan. Nanti selama tahun 2026 pimpin kami ya Bapa, agar kami juga dapat membuat resolusi dalam hidup kami untuk kami lebih setia, lebih melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur kebenaran. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Amin. Pak Bambang, terima kasih. Semua rekan-rekan yang setia sepanjang tahun 2025 ini selalu hadir di doa renungan gembala ini. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Bapak Ibu sekalian. Juga bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung pada channel ini, kami mengucapkan terima kasih, salam kenal, dan semoga channel ini dapat memberi pengaruh, kekuatan yang baru, dan lebih cinta kepada Tuhan. Pak Bambang menulis pantun ya. Cuaca cerah di langit biru, indah menawan wahai pulau Papua. Selamat menyambut tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Bambang, Bu Vera, Bu Lasma, Bu Viken, Pak Henry, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Pak Elias, Bu Elias, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Foni, Pak Paulus, semua yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai ketemu besok tahun depan ya. God bless us. Haleluya. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Haleluya. Tuhan.